wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Aris Widodo selaku pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana prodi Hukum Ekonomi Syariah S2 IAIN Surakarta. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari bacaan kami terhadap buku karangan Mehdi Hairi Yazdi di bab yang pertama, Knowledge by Present a History, pengetahuan dengan kehadiran sejarah. Langsung saja. Sejak zaman Plato dan Aristoteles, tradisi epistemologis arus utama telah terbagi atas masalah paling mendasar dari pengetahuan intelektual manusia. Pertama ada pandangan Platonis, di mana pengetahuan intelektual adalah refleksi intelektual oleh pikiran manusia pada objek yang unik, sederhana, universal, abadi, dan tidak material. Kedua, antitesis terhadap cara berpikir Platonis. Pandangan ini dari Aristoteles menegaskan fakta tidak ada identifikasi melihat dan mengetahui, karena mengetahui tidak pernah melihat jika tidak ada objek yang dipahami untuk dilihat. Lanjut. Terus ini teori Al-Farabi tentang bentuk ilahi dan pengetahuan Allah. Al-Farabi menyimpulkan bahwa keberadaan esensi hidup atau mengetahui dapat diterapkan secara sama pada Tuhan seperti kepada selain Tuhan dalam pengertian yang sama, meskipun mereka benar untuk Tuhan dalam derajat tertinggi dan paling mulia yang sama akal, dan selain Tuhan yang lebih rendah. Di sini sepemahaman kami, Al-Farabi memiliki akal murni, teori akal murni, di mana akal murni itu adalah akal yang esa, akal yang tunggal, akal yang satu. Apabila akal esa itu memikirkan sesuatu, maka akan terjadi menjadi akal yang kedua. Nah, sampai memikirkan sampai ke akal yang ke-10, yaitu terkait dengan alam semesta, terus kemudian terkait bumi dan lain sebagainya, itu sampai ke akal yang 10. Tapi yang saya garis hitam, akal dan selain Tuhan yang lebih rendah. Artinya akal yang pertama itu, ada akal yang esa, itu adalah akalnya akal Tuhan, seperti itu. Itu selain akal itu lainnya adalah akal yang rendah, seperti itu. Terus kemudian teori Ibnu Sina tentang pengetahuan manusia. Nah, di sini Ibnu Sina dalam mengutip ungkapan Al-Quran menyebut kecerdasan terpisah sebagai api. Oleh karena itu, yang dapat dirancang oleh pikiran manusia hanyalah mempersiapkan diri melalui koordinasi kekuatan persepsi dan pemahaman untuk menerima derajat cahaya profesional sendiri dari api. Cahaya adalah cahaya yang melimpah yang diberikan kepada jiwa yang menikmati tingkat kedekatan terbesar dengan api. Atau seperti dalam Al-Quran, ayat cahaya yang digunakan Ibnu Sina, cahaya di atas cahaya. Di sini sepemahaman kami, ilmu itu seperti cahaya ya, cahaya. Terus kemudian seseorang yang kemudian mendekat pada sang kolek, atau jiwanya yang kedatangan terbesar dengan api itu tadi, akan mendapatkan menerima derajat cahayanya proporsionalnya sendiri-sendiri. Jadi akan mendapatkan cahayanya sendiri-sendiri. Kemudian Al-Ghazali tentang cahaya,
mengembangkan penjelasan linguistik yang signifikan tentang pengusiran cahaya yang secara nyata dan harfiah diterapkan pada Tuhan sebagai sumber cahaya dan pada keberadaan alam semesta sebagai cahaya pancara yang muncul dari cahaya-cahaya. Terus kemudian ini tentang teorinya Ibnu Rus tentang kebahagiaan tertinggi manusia. Ibnu Rus sepemahaman kami juga menggunakan intelek agen atau intelek murni dianalogikan dengan bentuk intelek material yang berfungsi sebagai materinya. Sebaliknya, pengetahuan kita dicapai dengan penyatuan eksistensial dengan substansi intelek agen. Kesadaran kesatuan eksistensial adalah kesadaran mistik, kesatuan keberadaan ya. Kesatuan eksistensi itu kan keberadaan. Kesadaran kesatuan eksistensi adalah kesadaran mistik. Artinya di sini adalah akal, atau saya mendefinisikannya, manusia itu memiliki bergabung dengan akal intelek agen, intelek murni. Jadi kita secara kesadaran mistik seseorang itu bergabung dengan intelek agen tadi. Jadi kesadaran mistik pengalaman seseorang sendiri itu bergabung dengan yang intelek murni tadi, kan seperti itu. Terus kemudian ini kemudian di slide yang terakhir dari Syekh Syihab Al-Din Suhrawardi percaya bahwa seseorang tidak dapat membuat keunikan pada pengetahuan orang lain yang berada di ruang realitas dirinya sendiri sebelum mendalami pengetahuan diri sendiri yang tidak lain melalui kehadiran. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tidak paham juga mohon maaf. Semoga paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.